AL Jakarta Brigjen Hari Indarto mengatakan pembongkaran pagar laut justru akan lebih mudah dilakukan saat tidak ada pihak yang mengaku sebagai pemilik. Hari pun menegaskan bahwa kegiatan pembongkaran yang dilakukan bersama nelayan hari ini adalah perintah langsung dari Presiden Prabowo Subianto melalui Kepala Staf Angkatan Laut. Kami hadir di sini atas perintah dari Presiden Republik Indonesia melalui Kepala Staf Angkatan Laut untuk membuka akses terutamanya bagi para nelayan yang akan melaut. Apapun itu, kalau untuk kepentingan rakyat, Angkatan Laut, TNI khususnya, kita akan tampil ke depan. Lebih mudah kita melaksanakan kalau tidak ada yang mengakui. Daripada yang ada yang mengakui, kita perlu koordinasi lebih lanjut. Pak, ini sedang lagi apa, Pak? Ini lagi pembongkaran. Pembongkaran apa, Pak? Pagar laut. Oh, pagar laut ya, Yang Pak? sampai dibilang si coki swadaya masyarakat nih. Swadaya masyarakat, masa masyarakat yang bongkarin lagi? Ya, si Batman bagaimana, Bang? Batman sama Batman tuh, brengsek tuh. Iya. Ya, duit yang bener Batman. Yang belak mencret lo. Nih gua nih, kapten nelayan Tanjung Pasir asli nih. Ini kencang nih. Tuh, lihat tuh. Ya. Masyarakat Tanjung Pasir. Iya. Ya. Tuh, didukung sama TNI. Putar. Untuk menyambut Coki itu. pagar, ya. Coki, kata lu swadaya masyarakat, ya. Masyarakat mana swadaya untuk bikin kerang hijau? Balik. Lu lihat nih ya, Coki atau Batman, ya. Lu lihat sendiri tuh, si Coki sama si Batman. Katanya swadaya untuk masyarakat kerang hijau, ya. Masyarakat mana yang untuk kerang hijau? Lihat tuh, udah pada bergerak. Nelayan-nelayan Tanjung Pasir menyambuti bambu pemagaran laut, ya. Soalnya masyarakat Tanjung Pasir udah benci kalau Batman atau si Coki, ya. Nih, Bang, bagaimana masalah si Coki, Bang? Coki, kalau ngomong jangan bicara lo tuh, jaga tuh. Tuh nih, gue nelayan Tanjung Pasir nih. Nah, tuh dengerin Coki. Masyarakat kagak ada swadaya masyarakat nih, gue bongkarin lo, gue cabut mau apa lo? Tuh, hati tuh lo, Coki lo, denger lo. Nih, dengerin tuh. Berani mengusut keterlibatan para kepala desa mungkin, camat atau apa, saya tidak mungkin lah. Akal sehat kita tidak bisa terima kalau para kepala desa, para camat, bupati tidak tahu masalah hal ini. Jadi ini pasti ada sesuatu yang disembunyikan dan negara tidak boleh kalah oleh mafia-mafia pertanahan seperti ini. Jadi harus berani diusut tuntas, jangan sampai nanti kita dicibir oleh anak cucu kita. Bahwa aparat penegak hukum kita, negara seolah-olah abai membiarkan kedaulatan laut kita diacak-acak oleh kepentingan ekonomi sekelompok orang. Yakni kepala desa yang punya mobil Rubicon dan garasi rumahnya yang seperti showroom mobil. Kepala desa yang dimaksud adalah Arsin bin Asif, kepala desa Kohot, Kecamatan Paku Haji, Kabupaten Tangerang. Arsin yang terpilih menjadi kades pada tahun 2021 itu diduga punya hubungan dengan proyek pagar bambu di Laut Tangerang itu. Kohot sendiri adalah desa yang terletak di pinggir Sungai Cisadane di sebelah timurnya dan Laut Jawa di sisi utara desa. Di tengah desa ada kali kecil yang mengalir ke Sungai Cisadane yang membelah desa menjadi dua bagian, utara dan selatan. Dan desa Kohot sendiri masuk dalam site plan 1.756 hektar PSN PIK 2. Dan bila sesuai rencana awal, maka wilayah desa di bagian utara akan menjadi bagian proyek dan warganya akan direlokasi. Dugaan kuat adanya hubungan Kades Arsin dengan pagar bambu di utara desanya itu setelah beredarnya video berdurasi 59 detik tentang Arsin yang sedang memberi arahan kepada para pekerja yang sedang mengerjakan proyek tersebut. Dalam video itu memuat gambar tumbukan bambu dan tabung biru dalam jumlah besar dengan latar belakang pemandangan di tepi laut yang diduga ada di wilayah Kohot. Suara atau audio dalam video itu menyebutkan momen itu sebagai kunjungan Bapak Lurah Kohot pada hari Jumat tanggal 6 tanpa menyebut bulan dan tahunnya. Namun bila dilihat di kalender, hari Jumat tanggal 6 itu ada di bulan Desember 2024. Arsin sendiri membantah video yang dinarasikan dirinya tengah memantau proyek pemagaran laut itu. Dia mengaku video itu sebagai video lama ketika dirinya sedang melakukan monitoring kegiatan warga yang tengah mengamankan lahannya yang terkikis abrasi. Itu video saya lagi monitor warga saya.
yang lagi ngamanin lahannya. Jadi dia pasang patok pagar di lahannya sendiri dan dipastikan bukan bagian dari proyek manapun. Kalau mau lihat, ada nih letter C-nya. Mau saya tunjukin? Kata Arsin kepada Tangerang Pos, Rabu 15 Januari 2025. Hal lain yang memunculkan dugaan adanya keterlibatan Arsin dengan PIK 2, khususnya pemagaran laut itu adalah perubahan kehidupan Arsin setelah menjabat sebagai Kades. Terutama pada kendaraan yang ada di garasi rumahnya yang mirip dengan showroom mobil. Di situ biasa terparkir Jeep Wrangler Rubicon, Toyota Fortuner atau Mitsubishi Pajero, Toyota Hiace, Toyota Innova, dan minibus lain berbagai merek dan jenis. Namun, sejak pemberitaan tentang dirinya viral dan menjadi topik pembicaraan di media, garasi itu lengang dan hanya ada satu kendaraan roda 4 dan sepeda motor yang sering terparkir di situ. Setelah proyek PIK 2 berjalan, yang ditandai dengan pemagaran dan pengurugan lahan, hanya wilayah Kohot di pesisir dekat laut saja yang dibebaskan. Pembebasan tidak berjalan sesuai rencana awal, karena di sebelah utara kali ada 22 hektar lahan milik seorang ulama Betawi, Kiai Haji Sa'adi Al-Batawi, yang membangun majelis dengan puluhan ribu jemaah dan pengikutnya. Majelis itu selalu ramai dengan warga yang datang untuk berobat di siang hari dan mengikuti pengajian sang kiai di malam hari. Sebulan sekali ada puluhan ribu jemaah berkumpul di situ mengikuti pengajian bulanan yang membuat jalanan Kohot ramai dengan jemaah dan para pedagang. Saya tidak membeli tanah dan membangun majelis ini untuk diri sendiri. Saya membelinya untuk membangun umat, ujar Kiai Sa'adi ketika kami menanyakan alasannya tidak melepaskan lahannya itu. Peninjauan Bapak Rahmat Ninjau hari Jumat. Ninjau kerjaan awak. Oke Bapak Ujang. Siap. Terima kasih semuanya. Pak Lurah, terima kasih. Pagar Laut Tangerang, proyek balas budi Jokowi ke oligarki. Guys, sampai sekarang pagar laut di Tangerang masih meninggalkan misteri siapa yang buat dan apa tujuannya. Bahkan kemarin, artis ternama juga ikut kena isu pemilik pagar laut ini guys. Spekulasi terus meluas, seperti yang dijelasin sama Gufroni, Ketua Riset dan Advokasi Publik dari LBH-PP Muhammadiyah. Bagi Gufroni, ini tuh ada kaitannya sama balas budi Jokowi ke oligarki, kayak aguan pengembang PIK 2. Soalnya, aguan ini berkontribusi penting banget guys buat proyek IKN. Jadi, ya Jokowi harus balas budi. Gak mungkin nelayan bisa bangun pagar 30 km dan biayanya gede banget guys. Menurut kalian, emang bener ya guys pagar laut ini ada hubungannya sama Jokowi? Menteri-menteri, ini kan 50% kan menterinya Jokowi. Oke, sedangkan proyek ini adalah proyek di zaman Jokowi. Proyek zaman Jokowi dan memastikan bahwa proyeknya harus jalan. Karena sebagai hutang budi. Hutang budinya siapa nih? Hutang budi Jokowi dengan aguan. Oh, proyek IKN tidak berdiri sendiri. PIK 2 ini, PSN dijadikan PSN itu karena hutang budi, karena aguan itu telah memberikan kompensasi untuk IKN. Oke, jadi ini kayaknya tidak ada makan siang gratis ya? Oh iya pasti begitu. Oke, kalau begitu semakin menarik nih bahwa ternyata ini kan proyek yang masih peninggalan Pak Jokowi. Ya. Kemudian yang kedua tadi Bang Gufron menyatakan kenapa kita khawatir dengan kebijakan ini dikeluarkan menteri-menteri sekarang yang awal-awalnya menggebu-gebu, kemudian menjadi melembek, kemudian akhirnya hilang karena 50% menteri-menterinya Pak Prabowo ini adalah menteri-menterinya Pak Jokowi. Betul. Secara resmi kami akan menyampaikan pengaduan kepada Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia terkait dengan adanya pemagaran laut yang dianggap misterius oleh banyak orang karena sudah melewati tenggat waktu 3 kali 24 jam sejak somasi disampaikan. Tidak ada pihak yang bertanggung jawab. Makanya kami laporkan ini agar terang, agar jelas siapa entitas bisnisnya, siapa orang-orangnya. Maka kami akan menyampaikan fakta-fakta, bukti-bukti, termasuk juga pada saat kita meninjau lokasi itu memang sangat dekat dengan
pembangunan proyek PSN Bukit 2, maka tentu kami menduga ini ada hubungan erat kepada PSN Bukit 2. Hei Coki atau Batman yang kamu bilang katanya swadaya masyarakat bikin kerang hijau, masyarakat Tanjung Pasir ya tuh nyabutin ya nyabutin pagar kerjasama sama Angkatan Laut TNI yang pemberani ya. Ayo, hei Coki atau Batman, lu jangan bikin konten katanya bikin kerang hijau swadaya masyarakat. Nih masyarakat Tanjung Pasir lihat deh, tidak merasa ya bikin swadaya untuk kerang hijau ya. Ya, tuh lihat. Terima kasih. Mungkin kami akan berbicara tentang sebagai petani nelayan. Kami adalah nelayan yang mempunyai kedaulatan penuh tentang perairan laut ini. Kami tidak ingin laut ini dikapling-kapling, dibikin pagar-pagar, lalu kemudian dijual belikan, diatur giriknya, kemudian ditransaksikan menjadi AJB, AJB kemudian menjadi SHM, dan setelah bersih dicuci tanah ini kemudian ditampunglah oleh korporasi itu. Jadi kami himbau kepada BPN terkait jangan sekali-kali dikatakan bahwa SHM yang akan keluar ini adalah labrasi. Saya tidak ingin itu karena tidak ada ceritanya hukum di laut, laut dikapling-kapling. Betul. Dan kami berterima kasih kepada Pak Presiden Prabowo yang sudah menggunakan instrumennya, walaupun hanya satu instrumen yang saya lihat di sini, hanya TNI AL yang mau turun di lapangan mencabuti pagar-pagar ini. Tapi saya lihat instrumen-instrumen Pak Prabowo ini kan banyak, bukan hanya TNI AL. Tapi kok saya hanya melihat hanya TNI AL. Di mana alat-alat negara lainnya untuk hadir kepada masyarakat? Terlepas daripada hadirnya instrumen-instrumen negara maupun tidak hadirnya instrumen-instrumen negara, kami rakyat Banten tetap akan melawan korporasi-korporasi tersebut. Karena kami adalah rakyat yang mempunyai kedaulatan, tidak ingin dikelola oleh korporasi-korporasi tersebut. Kenapa? Karena pemikiran korporasi hanya akan berpikir tentang untung rugi. Dan kami yakin jika kami sebagai rakyat kemudian dikelola oleh korporasi-korporasi rakus. Rakus itu adalah jurang tak berdasar. Walaupun dunia beserta isinya ditelankan kepada perut mereka, mereka tidak akan pernah kenyang. Betul. Otomatis saya dan anak cucu saya pasti akan menjadi pantapan mereka dengan buah. Betul. Kami tidak ingin itu. Karena kami ingin dipimpin atau dikelola oleh negara. Negara Indonesia. Artinya kedaulatan negara harus dijaga. Jika ini tidak terjadi kepada kami sebagai rakyat, maka rakyat akan mengambil jalannya sendiri. Seperti yang saya sampaikan pada saat briefing tadi, Mbak Mujin, jadi selain kami banyak mendengar keluar dari masyarakat yang aksesnya agak terhambat, mereka dalam mencari nafkah, kami atas perintah Presiden Republik Indonesia melalui Bapak Panglima TNI dan Kepala Staf Angkatan bersinergi dengan masyarakat untuk membuka akses minimal pagar yang menutupi akses keluar masuk nelayan itu yang akan kita bongkar pada pelaksanaan kegiatan siang ini. Demikian. Jadi prioritas untuk hari ini adalah membuka pagar untuk akses para nelayan, Pak? Betul. Ya, ini kurang lebih nanti target kita adalah 1 sampai 2 kilo, Mbak. Seperti yang saya sampaikan tadi, beberapa patok yang mungkin sudah lama tertancap itu agak
mengalami kesulitan kita, tapi kalau yang baru-baru dengan cepat kita akan bisa robohkan. Demikian. Tadi kan saya juga sempat berada di kapal nelayan dan melihat secara langsung ya bagaimana prosesnya dan juga para tim personil dari Angkatan Laut sendiri ini terjun langsung untuk mengikat para pagar ini, Pak. Mengingat ini bagaimana, Pak? Apa kesulitan apa yang dialami ataupun apakah memang cukup lamanya dari pagar ini cukup menyulitkan bagi para tim? Ya, yang jelas kayak gitu, Mbak. Jadi kita bergerak ini sekarang tergantung dengan cuaca juga, Mbak. Jadi kami juga sudah mengerahkan 2 takbut, Mbak. Ini yang punya kekuatan besar. Sebenarnya kalau bisa kita manfaatkan di sini akan lebih cepat menyelesaikan. Tapi karena faktor cuaca, kemudian kedalaman laut ini juga tidak memungkinkan. Akhirnya kita menggunakan tenaga-tenaga manual, material-material manual untuk melaksanakan penarikan ini. Beberapa sangat mudah kita tarik, Mbak. Begitu kita tarik sangat mudah. Tapi beberapa, tapi itu bukan menjadi kendala buat kita, Mbak. Ya, kita sampai dengan perintah lebih lanjut nanti akan tetap bergiat di Tanjung Pasir dan sekitarnya. Demikian. Pak, tadi saya juga di dalam kapal nelayan ini sama-sama melihat meskipun ada yang susah, ada juga ada yang gampang sekali kita tarik dengan kapal nelayan. Tentu ini tadi saya melihat banyak sekali kapal nelayan-nelayan gitu yang ikut senang ataupun euforia yang kayak cepat kita tarik lagi talinya, ayo. Dan bagaimana Pak sebagai komandan ini melihat sinergi antara TNI AL dan juga nelayan di perairan sini, Pak? Ya, yang jelas kami pribadi sangat bangga, Mbak. Jadi ini kita mensinergikan antara kemauan dari TNI, khususnya TNI AL bersama masyarakat. Ini yang membuat dorongan kita, semangat kita semakin, moral kita semakin tinggi karena justru masyarakat sendiri yang begitu antusias. Seperti yang saya sampaikan, saat ini kita kurang lebih 600 orang, Mbak, ada di sini. Tapi seiring berjalan, nelayan-nelayan yang baru pulang mencari ikan, mereka langsung bergabung. Jadi masyarakat yang awalnya cuma 300, Mbak bisa menyaksikan sendiri, sekarang sudah kurang lebih 600, ya bersama-sama dengan kita untuk membantu pembongkaran akses keluar masuk untuk para nelayan di sekitaran Tanjung Pasir. Demikian. Pak, kira-kira melihat dengan kondisi sekarang ini, apakah targetnya tadi sekitar 1-2 kilo akan tercapai ini, Pak? Sangat bisa, sangat memungkinkan tercapai. Ya, kami lihat antusias dari masyarakat itu terutama yang mendorong kita untuk bisa mampu mencabut pagar-pagar ini. Dan saya punya keyakinan mampu. Pak, mengingat ini kan ada 30,16 km ya Pak ya, dan tentu ini bukan satu pekerjaan yang akan selesai dalam 1 hari Pak. Untuk kedepannya dari TNI Angkatan Laut sendiri, apakah akan ada evaluasi sehingga proses pembongkaran pagar ini akan berjalan secara lebih efektif begitu? Jelas, Mbak, itu akan kita laksanakan evaluasi dan kita koordinasikan dengan stakeholder yang terkait, Mbak. Beberapa kementerian mungkin akan kita koordinasikan sehingga kalau semuanya bersatu dengan stakeholder yang lainnya kita turunkan, saya yakin tidak dalam waktu yang lama semuanya akan bisa kita selesaikan. Demikian. Ini kan sudah lama, nggak mungkin 30 km seperti proyek Candi Prambanan gitu kan. Tapi kemudian setelah viral, lagi-lagi nih kebijakan karena viral, ditutup oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan. Bener nggak sih ada pembiaran di sini oleh kementerian-kementerian atau lembaga yang berwenang? Karena waktu Oktober itu, Kang, sedang ada peristiwa politik. Baru di akhir Desember itu ramai kembali. Kenapa? Karena warga banyak yang videokan ya. Kemudian Ombudsman juga ke sana lagi. Dan dari rekomendasi Ombudsman untuk meninjau ulang itulah kemudian KKP baru bergerak. KKP sendiri sebetulnya juga ini ya mengaku bahwa ada perintah dari Prabowo untuk mencabut atau menyegel pagar laut itu. Ada pertemuan antara petinggi Gerindra dan Aguan gitu untuk membahas soal masalah ini. Yang menarik adalah berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi ya MK, sebetulnya tidak boleh ada hak di atas laut. Tahun 2010 ya, tidak boleh ada hak di atas laut. Ini sudah ada hak di atas laut, ini gimana, ajaib kan? Nah ini makin menarik ini hak di atas laut. Oke. Artinya kan BPN terlibat, kemudian juga institusi Pemda yang lain kan terlibat, karena kan itu harus ada berdasarkan tata ruang kan. Ya harus pusat, tidak harus menunggu presiden. Kalau apa-apa nunggu presiden itu kan tidak bagus. Kan sudah ada tugas, itu secara otomatis itu melanggar hukum. Gitu. Kalau di tingkat pusat juga Kementerian Dalam Negeri bisa lah itu, karena masuk wilayah kan, pengamanan wilayah. Lalu Bakamla, lalu KKP. Itu semua tidak ada yang ngaku tuh sampai sekarang. Nah itu sesuatu yang menurut saya konyol. Masa negara begitu? Sepertinya ada 2 sih kemungkinan, takut sama preman, negara takut sama preman kan, atau memang main mata mendapat sesuatu dari preman, ya kan?
Ya sebetulnya bukan konsentrasinya kepada pagarnya ya. Itu kan ada motif dan upaya untuk mereklamasi. Dari mana sumbernya kita bisa dapat? Paling tidak ada 6 dokumen gitu ya. Perda Tata Ruang nomor 13 tentang tata ruang Kabupaten Tangerang. Ya. Kemudian terkait dengan rencana strategis pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil Tangerang. Nah, di situ lebih jelas itu. Kalau semula hanya disebutkan terkait ruang Kabupaten. Ya sebetulnya bukan konsentrasinya kepada pagarnya ya. Itu kan ada motif dan upaya untuk mereklamasi. Dari mana sumbernya kita bisa dapat? Paling tidak ada 6 dokumen gitu ya. Perda Tata Ruang nomor 13 tentang tata ruang Kabupaten Tangerang. Ya. Kemudian terkait dengan rencana strategis pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil Tangerang. Nah, di situ lebih jelas itu. Kalau semula hanya disebutkan reklamasi 9.000 hektar, yang kedua ini di reklamasi 9.000 hektar disebutkan nilai investasinya 20 triliun dan siapa investornya. Yang paling akhir adalah setelah pengesahan Tata Ruang Provinsi Banten tahun 2023 yang menyebutkan yang sama, sekarang masih juga terjadi di dalam dokumen penyusunan rencana pembangunan jangka panjang Kabupaten Tangerang untuk tahun 2025 sampai dengan tahun 2045. Jadi memang ini motifnya adalah bisnis reklamasi. Nah, yang uniknya misalnya bisa saya tampilkan kalau masyarakat nggak yakin, karena kan sampai hari ini nggak ngomong nih si Walhi tahu siapa dalangnya? Ya tentu dalangnya adalah berkolaborasi dalam hal ini pemerintah dengan pemilik modal. Pemerintah juga campur tangan dalam proyek ini. Ya, kenapa? Apa dasarnya ini dokumen-dokumen ini? Ini adalah peta, ya, peta pola pemanfaatan ruang. Yang di sini, yang di warna-warna kuning, putih, biru, inilah zona reklamasinya. Oke. Dan cara dia melakukan tipologinya, di dalam legenda disebutkan daerah yang reklamasi, tetapi dia tutup dengan warna sehingga nggak kelihatan. Kalau orang nggak ngerti peta, agak masalah ini. Daerah yang reklamasi itu ya? Inilah yang dipagar. Yang di atas ini? Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh, yang berwarna kuning, kuning ya. Pak Prabowo kan bilang, siapa yang nggak menjalankan program saya, silakan minggir. Nggak perlu harus saya pinggirkan. Nah itu kita buktiin. Kita kasih kesempatan, belum 100 hari bos. Belum 100 hari, jangan buru-buru bilang mundur ke belakang, nggak bakal selesai. Ini cuman pencitraan. Aduh, coba deh punya hati sedikit lapang, sedikit lebar dada kita, ya, untuk bisa membuat bangsa ini, ya, ke depan itu maju. Mencapai target yang Indonesia emas itu nggak gampang, nggak seperti membalikkan tangan, nggak bisa. 100 hari bisa nggak? Nggak bisa, Kak Bang Karni. Mana bisa ngelihat satu program bisa dilihat 100 hari? Ada program jangka panjang, ada program jangka pendek, ada program prioritas, kan gitu. Apakah kemudian ketika satu program tidak diselesaikan oleh presiden, kemudian dengan seenak jidatnya kita bilang presiden itu pembohong? Enggak. Nggak bisa begitu. Ada yang multi years, nggak bisa. Kan yang harus diselesaikan yang prioritas-prioritas dulu. After itu yang jangka pendek. Kemudian yang kedua, ketiga jangka panjang. Baru yang kemudian program-program mercusuar. Seperti IKN. Itu kan nggak bisa 45 tahun. Itu sampai 20 tahun. Kazakhstan aja bikin mindahin Almaty ke Astana aja 25 tahun dengan APBN loh. Apalagi kita yang ribuan pulau, ribuan suku, ribuan manusia yang otaknya semuanya nggak sama.
Pasti ada pro dan kontra, nggak ada masalah. Tapi tolong kasih kesempatan mereka untuk kerja dulu. Ya, jangan kemudian dibilang mundur ke belakang. Kayak lagu Syahrini aja, maju mundur, maju mundur. Ya, biarin mereka maju dulu. Kasih kesempatan, kita lihat nanti. Kalau memang nggak bagus, kita kritisi. Nggak usah dimaki-maki. Cukup kita kritisi aja. Ya benerin tuh omongan lu nggak bener. Ya, lu tak kemarin ngomong begini nih, tolong benerin, buktiin. Kenapa? Kalau lu nggak buktiin, 2029 nggak kita pilih lagi. Selesai urusan. Itu yang harus kita lakukan untuk bangsa ini agar kita tidak terpecah belah. Jangan menghadap-hadapkan rakyat dengan rakyat dan rakyat dengan pemerintah kalau Indonesia mau maju.